Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk daras duha pagi ini ana gantikan dikarenakan jadwal resmi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hasan. Beliau berhalangan untuk hadir. Jadi kita tukar jadwal. Untuk Sabtu ini ana yang ambil jadwal beliau untuk daras duha. Insyaallah untuk hari Kamisnya duha beliau yang ambil. Insyaallah taala. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa contoh nabi dan rasul dan bagaimanakah keadaan mereka dengan umat-umatnya, beliau menjelaskan bahwasanya masing-masing generasi telah diutus seorang utusan untuk menjelaskan tentang tauhid. Kemudian terjadi penentangan dari umatnya terhadap tauhid tersebut sehingga Allah menghancurkan mereka. Kemudian tauhid setelah itu tetap ada sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah itu hilang. Setelah hilangnya tauhid, diutus lagi nabi yang lain, rasul yang lain kepada kaum yang lainnya pula. Terjadi penentangan yang sama, mereka pun dihancurkan, dan pengikut Nabi tadi tetap di atas tauhid sampai waktu yang ditentukan, kemudian hilang. Terus demikian. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada kaumnya, وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ قَطُّ, dan tidak ada lagi seorang muslim yang hidup di atas muka bumi kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berdakwah mengajak kaumnya kembali kepada tauhid, kembali kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menentang dan menolak. Mereka menentang dan menolak. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tauhid baqin fi dzurriyyatih, tetap ada pada keturunan beliau sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, فَإِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامِ فَنَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِهِ لَا يَسْتَغْنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَعْرِفَتِهَا. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah pemimpin umat yang bertauhid, pemimpin hamba-hamba yang muwahhidin. Maka di sini kami akan menyebutkan sedikit dari keadaan beliau, di mana seorang muslim perlu dan wajib untuk mengetahuinya. Fa naqulu fi sahih, kami katakan disebutkan dalam sahih, yakni dalam Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qattu illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah berdusta sama sekali kecuali pada 3 kesempatan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang jujur. 3 kedustaan yang beliau lakukan bukan kemudian beliau dicap sebagai pendusta, tidak. 3 hal yang beliau lakukan sesuatu yang diperbolehkan karena kemaslahatannya jauh lebih besar
daripada kebohongan yang beliau ucapkan kalau dikatakan bohong. Sintaini fi dzatillah. Ada dua kedustaan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama qauluhu inni saqim. Yang pertama beliau mengatakan kepada kaumnya, aku sedang sakit. Padahal tidak. Wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang kedua, beliau mengatakan justru yang melakukan tindakan ini adalah berhala yang paling besar. Dua ucapan beliau ini dalam satu peristiwa, ya telah kita sebutkan isyaratnya pada pertemuan sebelumnya, yang mana beliau diajak oleh kaumnya untuk mengikuti ritual tahunan mereka. Berangkat bareng-bareng satu desa, satu kampung menuju ke sebuah tempat untuk melakukan ritual rutin tahunan, kesyirikan tentunya. Nabi Ibrahim tidak mau ikut karena memang beliau sudah memiliki rencana untuk menghancurkan berhala-berhala mereka dengan tujuan untuk menyadarkan mereka. Karena dakwah secara langsung mereka tidak mau menurutinya, bahkan ayah beliau sendiri pun menentangnya, maka beliau ingin memahamkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka sembah itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Maka beliau ketika diajak mengaku kalau sakit. Fanadhara nadratan fin nujum. Beliau melihat sesekali ke arah bintang, faqala inni saqim. Kemudian beliau mengatakan aku sedang sakit. Maka ditinggalkan oleh kaumnya. Beliau sendiri di kampung, di desa, tidak ada seorang pun di sana karena semuanya berangkat. Disitulah beliau mengambil kesempatan, kemudian beliau mendatangi tempat penyimpanan berhala dan beliau hancurkan semuanya dengan kapak kecuali berhala yang paling besar. Itu kedustaan yang pertama. Beliau mengatakan inni saqim, padahal tidak. Kedustaan yang kedua, ketika beliau selesai melakukan misi menghancurkan berhala, beliau tinggalkan begitu saja. Hancur berkeping-keping, berserakan, bekas-bekas daripada berhala yang dihancurkan. Beliau pulang ke rumah, tapi sebelum pulang beliau menggantungkan kapaknya pada berhala yang paling besar. Ketika mereka selesai ritual, mereka pulang. Dan tempat pertama yang mereka singgahi adalah tempat berhala. Ketika mereka membuka, mereka dikejutkan dengan kondisi berhala yang sudah menjadi puing-puing, berserakan, hancur, tidak tersisa, kecuali yang paling besar. Mereka pun kalap, buta, dengan brutal mereka mencari siapa pelakunya. Tentunya pada waktu itu yang tertuduh, yang menjadi tersangka utama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau sendiri, tidak ada lain selain beliau. Maka beliau pun dibawa menghadap kepala suku, kepala desa, dan beliau diinterogasi secara terbuka di hadapan masyarakat untuk mengakui tindakannya. Ternyata ketika beliau ditanya apakah engkau benar-benar melakukan tindakan ini kepada berhala kami, beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Enggak, bukan saya. Yang melakukannya yang berhala yang paling besar itu, tanya saja kepada dia kalau memang dia bisa bicara. Kebohongan yang kedua. Beliau ingin memahamkan kepada mereka bahwasanya sesembahan mereka itu cuma batu. Ditanya pun tidak bisa jawab, dipukul pun tidak bisa balas. Maka tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diminta-minta. Otomatis mereka mengembalikan pertanyaannya kepada Nabi Ibrahim. Kok bisa kita tanya sama batu? Batu tidak bisa ngomong. Disitulah Nabi Ibrahim langsung membungkam mereka dan menyadarkan mereka. Lakinnal hidayah biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sangat jelas seperti itu saja. Mereka tidak mau sadar. Maka semakin membabi buta. Bahkan mereka sampai rela, sampai tega untuk menyiksa Nabi Ibrahim dengan membakar beliau hidup-hidup. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan beliau. Qala rahimahullah wa wahidatan fi sya'ni Sarah. Dan satu lagi, kedustaan yang ketiga berkaitan dengan Sarah. Sarah ini istri Nabi Ibrahim yang pertama. Fa innahu qadima arda Jabbarin wa ma'ahu Sarah. Ketika itu Nabi Ibrahim melewati wilayah raja yang kejam. Wa ma'ahu Sarah. Ketika itu beliau membawa istrinya yang bernama Sarah. Wa kanat ahsanan nas. Kebetulan Sarah ini termasuk wanita yang rupawan, yang cantik. Faqala laha. Nabi Ibrahim sadar resiko yang akan beliau hadapi kalau beliau berani masuk ke wilayah itu membawa istri beliau. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, "Inna hadzal jabbar ay ya'lam annaki imra'ati yaghlibni 'alaik." Sesungguhnya raja yang kejam ini kalau tahu kamu adalah istriku, maka dia akan mengalahkanku untuk mendapatkan dirimu. Ya, ini terlalu beresiko kalau kamu polosan ketika ditanya sama raja ini, siapa kamu, apa status kamu dengan laki-laki ini, jangan dijawab kamu istri saya. Itu sangat berbahaya. Kalau kamu mengaku kamu istri saya, maka dia akan mengambil dirimu dariku. Fa in sa'alaki fa akhbirih annaki ukhti. Ketika dia tanya sama kamu, jawab bahwasanya kamu adalah saudariku. Fa innaki ukhti fil Islam. Yakni maksudnya kamu saudari saya sesama Islam. Karena memang ketika itu enggak ada yang muslim kecuali beliau dan istrinya. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairak. Karena saya tidak tahu di atas muka bumi ini seorang muslim kecuali saya dan kamu. Ya. Yakni Nabi Ibrahim ngasih pesan kepada istrinya. Kita akan masuk ke sebuah wilayah. Wilayah ini milik seorang raja yang terkenal kejam dan suka untuk mengambil paksa wanita-wanita yang menjadi istri orang. Diambil, ya. Dilecehkan sama dia. Kita akan masuk wilayah ini. Saya sadar risikonya. Untuk keselamatan kita berdua, nanti kalau kamu didatangi sama raja ini, ditanya, diinterogasi, apa statusnya antara kamu dengan saya, bilang kalau kamu saudari saya, jangan bilang kamu istri saya. Falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya masuk ke wilayah itu, ternyata benar. Sebagian dari pasukan raja melihat kedatangan Sarah. Fatahu faqala lahu. Maka pasukan ini mendatangi sang raja dan berkata kepadanya, Laqad qadima ardak imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa lak. Sungguh telah singgah di wilayahmu ini seorang wanita yang tidak pantas kecuali untuk dirimu. Yakni ada wanita cantik banget masuk wilayah kamu. Itu cocok jadi istri kamu itu. Farsala ilaiha. Ternyata betul. Sang raja pun mengutus utusan tadi untuk menangkap Sarah. Fautiya biha. Maka Sarah pun didatangkan dan dihadapkan kepada sang raja. Faqama Ibrahim alaihi salatu wassalam ila salat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau pun salat. Falamma dakhalat alaihi lam yatamalak an basata yadahu ilaiha. Ketika Sarah dipertemukan kepada raja, sang raja tidak bisa kemudian tidak bisa menyentuh Sarah dengan tangannya. Faqubidat yaduhu qabdatan syadidah. Tangannya langsung membeku, ya, kaku. Ketika raja ingin menyentuh Sarah, tiba-tiba tangannya kaku. Faqala laha, sang raja mengatakan kepada Sarah, Ud'illah
ayyutliqa yadi falakillaha alla adurrak. Berdoalah kepada Allah agar melepaskan beban tanganku ini. Dan aku menjamin dirimu, aku akan melepaskanmu. Fafa'alat. Sarah pun melakukannya. Berdoa kepada Allah. Akhirnya tangan raja pun sembuh. Bisa gerak lagi. Fa'ada. Namun dia ngulangi lagi. Ya. Dia ingin megang Sarah lagi. Faqubidat yaduhu ashadda minal qabdatil ula. Kembali tangannya menjadi kaku, lebih keras dari yang sebelumnya. Faqala laha misla dzalik. Kembali sang raja memelas kepada Sarah, minta untuk dilepaskan beban tangannya. Fafa'alat. Kembali Sarah berdoa kepada Allah. Ternyata sembuh lagi. Fa'ada, balik lagi. Pengen megang Sarah lagi. Memang orang kalau sudah hatinya itu kotor, hatinya jahat, ya sudah. Ya, dia taubatnya itu bukan taubat karena dia pengen berubah, tapi dia taubat karena nggak dapat kesempatan. Ya, dan ketika dia mendapatkan kesempatan, dia akan mengulanginya bahkan dengan ambisi yang lebih. Ini hatinya sudah kotor, sudah tertutup dengan syahwat seperti ini, maka tidak akan manfaat apapun yang dia terima. Kembali dia ingin memegang Sarah. Faqubidat yaduhu ashadda minal qabdatainil ulayain. Maka tangan sang raja kembali menjadi keras, lebih keras daripada dua keadaan yang pertama. Faqala ud'illah ayutliqa yadi walakin la alla adurrak. Kembali sang raja minta sama Sarah untuk berdoa kepada Allah agar melepaskan beban tangannya. Dan dia menjamin akan melepaskan Sarah. Fafa'alat. Kembali Sarah berdoa kepada Allah. Wa utliqat yaduh. Kemudian tangannya pun kembali seperti semula. Wada'al ladzi ja'a biha. Kemudian sang raja pun memanggil utusan yang membawa Sarah. Wa qala lahu. Kemudian sang raja mengatakan, innama ji'tani bi syaitan. Walam ta'tini bi insan. Kamu itu salah alamat. Wanita yang kamu bawa kepada saya ini setan, bukan manusia. Enggak iso dipegang, ya. Fa'akhrijha min ardi. Keluarkan dia dari wilayahku. Bahaya ini wanita ini, punya kekuatan yang sangat besar. Saya saja enggak bisa megang dia. Tangan saya jadi kaku. Keluarkan dia. Bahaya kalau di tempat saya. Wa'atiha hajar. Kemudian diberi hadiah berupa wanita yang lain, yaitu Hajar yang akan menjadi istri Nabi Ibrahim yang kedua. Qala fa'aqbalat tamshi. Sarah pun keluar dari kerajaan mendatangi Nabi Ibrahim. Falamma ra'aha Ibrahim insarafa. Ketika Nabi Ibrahim melihat kedatangan Sarah, beliau pun bergegas untuk menemuinya. Faqala laha, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, Mahyam, yakni apa kabarnya? Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisimu? Apa yang terjadi? Qalat khaira. Sarah mengatakan baik-baik saja. Kaffallahu yadal fajir wa akhdama khadima. Allah telah menahan tangan raja yang jahat itu dariku dan memberikanku seorang pembantu, yaitu Hajar ini. Qala Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fatilka ummukum ya bani ma'is sama. Hajar itulah ibu kalian, wahai bani ma'is sama, wahai bani air langit. Disebutkan dalam footnote itu nomor 1, ya. Yaqsud Abu Hurairah al-Arab. Yang dimaksud dengan Bani Ma'is Sama itu al-Arab, yakni bangsa Arab. Hajar itu ibunya bangsa Arab, karena memang dari Hajarlah lahir siapa? Ismail, yang merupakan nenek moyang dari bangsa Arab. Likasrati mulazamatihim lil falawat allati biha mawaqi'ul qatri li ajli ra'yi dawabihim. Orang Arab disebut dengan Bani Ma'is Sama
Karena mereka sering sekali singgah di tempat-tempat yang sering terjadi hujan di situ untuk mengembalakan hewan-hewan mereka. Jadi mereka senang untuk mencari tempat-tempat yang curah hujannya itu tinggi. Karena berarti di sana air itu melimpah dan subur tanahnya. Mereka membawa ternak-ternak mereka. Tayyib. Disebutkan juga di situ kelanjutannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Fafihi mutamassikun liman za'ama anna al-'araba kullahum min waladi Ismail." Hadis ini dijadikan sebagai pegangan bagi siapa saja yang berpendapat bahwasanya bangsa Arab seluruhnya adalah anak keturunan Ismail. Wa qila arada bima'is sama'i Zamzam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ma'us sama, air langit, itu adalah air Zamzam. Li'anna Allah amba'aha li Hajar fa'asha waladuha biha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan air ini untuk Hajar, ya kemudian anak atau putra Hajar hidup dengan sebab air ini, yaitu Ismail. Wa qila arada al-Aus wal Khazraj. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ma'us sama itu Aus dan Khazraj. Li'anna jaddahum Amr ibn Muzayqiyah kana yusamma bidzalik. Karena kakeknya Aus dan Khazraj yaitu Amr bin Muzaqiyah atau bin Muzayqiyah itu dijuluki dengan ma'us sama, air langit. Li'annahu kana idza aqhatan nas aqama lahum maqamal matar. Dikarenakan kebiasaan orang ini kalau sudah datang masa paceklik, maka dia akan menggiring dan mengevakuasi warganya untuk menuju ke tempat-tempat curah hujan. Maka dia disebut dengan ma'us sama. Dan anak keturunannya disebut dengan Bani Ma'is sama. Ala kullin. Yang penting intinya, barakallahu fik, bahwasanya di sini Hajar, Sarah selamat dari kekejaman raja yang zalim. Kemudian raja ini memberikan hadiah seorang khadimah bernama Hajar. Tayyib. Ini kedustaan Nabi Ibrahim yang ketiga. Ya, ketika Sarah ditanya sama sang raja, apa status kamu dengan laki-laki tadi? Dia mengatakan dia saudara saya saudarinya. Tidak mengatakan istrinya. Tayyib. Khalas yakfina. Insyaallah taala untuk riwayat yang selanjutnya tidak jauh beda dari riwayat sebelumnya. Sanaqra'uha fi ad-darsul qadim insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Binisba lil as'ila nu'akhiraha fi waqtin akhar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.